sebelum Islam. Waktu Nabi masih mulai baru diutus kepada Islam, kepada nubuwah, menjadi rasul. Di saat Nabi berbicara di Dzil Majaz, wahai manusia, masuklah kalian kepada Islam, di pasar di Majaz, pasar di Makkah, tempat berkumpulnya saat musim haji dan seterusnya. Maka di saat Nabi baru mengatakan, wahai manusia, masuklah kepada Islam, wa khalfuhu rajulun ahwal yaqul la yaglibannakum hada an dinikum wa dini abaikum. Maka setiap Nabi mengatakan, ya ayuhan nas udkhulu ilal Islam qulu la ilaha illallah, wahai manusia, sembahlah Allah semata, masuklah kalian kepada Islam. Berdirilah Abu Lahab tidak terima, dan dia pamannya, dan yang berbicara keponakannya. Wa min Quraisy. Kenapa tidak diam saja? Tidak, dia musuh bebuyutan. Maka dia mengatakan berdiri di depan manusia, ya ayuhan nas la yaglibannakum hada an dinikum wa dini abaikum. Wahai manusia, jangan terpengaruh dengan anak muda ini sampai kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian mendengar ucapan anak muda ini. Maka berkata Rabi'ah ibnu Abbad yang pada saat itu masih kecil dan meriwayatkan hadis ini setelah dewasa, qultu li abi, aku bertanya kepada bapakku Abbad, wa ana gulamun min hada, wa ana gulamun, dan aku pada saat itu masih kecil, kemudian menyampaikan hadis setelah balik, man hadal ahwal alladhi yamshi khalfahu qala hada ammuhu Abu Lahab. Maka siapa wahai ayahku orang yang ahwal, yang mana dia setiap Nabi berdakwah selalu berteriak-teriak agar manusia tidak mengikuti dakwah kepada Islamnya. Wa fi riwayah, ya bani fulan inna hada yuridu minkum antasluhu allata wal uzza wa khulafa'akum minal hayyi bani Malik ibni Uqaisin ila ma ja'a bihi minal bid'ah wa dhalalah fala tasma'u lahu wa la tattabi'uhu. Faqultu li abi man hada qala ammuhu Abu Lahab. Maka hadis ini masih diriwayatkan oleh Rabi'ah ibnu Abbad dengan lafaz yang hampir semakna, bahwa awas, anak muda ini ingin mengeluarkan kalian dari sesembahan Lat dan Uzza dengan menyembah Allah semata. Maka ditanyakan kepada bapaknya Rabi'ah ibnu Abbad, kepada bapaknya Abbad, siapa ini? Pamannya. Yang di belakangnya itu adalah pamannya. Dan di riwayat yang lain, yaqulu ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka di saat Nabi mengatakan masuklah kalian semua kepada Islam, kalian akan selamat, illa anna wara'ahu rajulan ahwal wadi al-wajhi da ghadiratain yaqulu ammuhu Abu Lahab innahu sabiun kadzdzab. Maka di sini pendiskreditan Abu Lahab tidak hanya mengatakan dari 3 riwayat tadi, jangan diikuti ucapan anak kecil itu, anak baru gede itu. Kita gembong-gembong Quraisy berlepas diri darinya. Jangan diikuti ucapannya karena dia ingin menjauhkan penyembahan Lat Uzza. Dan di sini disebutkan innahu sabiun kadibun. Dia adalah anak muda yang pendusta. Maka hadis Rabi'ah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Al-Hakim dari jalan Abdurrahman ibnu Abi Zinad dari bapaknya Abu Zinad dari Rabi'ah ibni Abbad yang tadi. Maka di sini semua rijalnya thiqat kecuali Abdurrahman ibnu Abi Zinad saduq. Man Abu Zinad? Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Man Abu Zinad? Abdullah ibnu Dakwan.
wa huwa min rijal al-Bukhari wa huwa thiqah, imam. Namun anaknya Abdurrahman saduq hasanul hadis. Namun telah datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari Muhammad ibni Amr dari Muhammad ibn Munkadir dari Rabi'ah ibni Abbad dan Muhammad ibn Amr yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Munkadir saduq hasanul hadis. Maka ini jalan yang kedua, karena tadi kami berikan 3 riwayat. Dan jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Ubaidillah Ibni Abbas Sami'tu Rabi'ah Ibni Abbad. Maka hadis ini dari Husain Ibni Abdillah Ibni Ubaidillah Ibni Abbas dari Rabi'ah, sanadnya dhaif karena Husain Ibni Abdillah laisa bil qawi. Maka dari 3 jalan ini bisa naik hadis ini dari 2 riwayat yang hasan kepada sahih li ghairi. Wallahu a'lam. Maka dari sini kita mengetahui siapa tarikh dari Abu Lahab. Siapa namanya tadi? Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib. Siapa jabatannya dengan Nabi? Kekerabatannya ammuhu, pamannya. Dan Abu Lahab adalah laqab karena wajahnya yang tampan dan bercahaya. Namun ketampanan wajahnya tidak menyelamatkan dia dari api neraka. Apa faedahnya? Sudah tampan tetapi kekal di api neraka. Dan faedah dari ayat ini juga di ayat yang pertama, hadhil ayah mimma tadullu 'alal iman fil qadar. Bahwa ayat ini faedahnya juga keimanan kepada al-qadar. Kenapa? Telah dikabarkan oleh Allah Jalla wa Ala sebelum kematian Abu Lahab bahwa dia dan istrinya keduanya akan masuk kepada api neraka. Dan Abu Lahab mampus dalam keadaan kesyirikan. Maka mana dalilnya? Di saat turun ayat Al-Makkiyah di awal-awal dakwah Nabi, Allah telah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatal lahab. Bahwa Abu Lahab akan celaka dan dijanjikan akan mampus dalam keadaan kufur dan dia akan kekal di api neraka. Pertanyaan yang besar, kapan meninggalnya Abu Lahab? Maka Abu Lahab meninggal sepekan setelah perang Badar. Kapan perang Badar? 3 Hijriah, sebagian mengatakan 2 Hijriah. Yang jelas antara awal dakwah Nabi di tahun pertama di Makkah, dan di tarikh disebutkan Nabi 10 tahun di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Baru hijrah ke Madinah 2 tahun ataupun 3 tahun, kita anggap 2 tahun saja, perang Badar, maka 12 tahun setelah diturunkan ayat 12 tahun Abu Jahal meninggal, Abu Lahab meninggal. Dan meninggalnya Abu Lahab dalam keadaan kekufuran, tidak masuk kepada Islam. Dan dia mati sepekan setelah meninggalnya Abu Jahal dibunuh di perang Badar. Maka ini menjadi pendalilan tentang iman dengan qadar, bahwa Allah yang maha mengetahui, di mana dia 12 tahun sebelumnya
telah dicela oleh Allah dan dijanjikan masuk api neraka. Maka kalimat ini tidak berubah sampai meninggalnya Abu Lahab. Maka Abu Lahab dalam keadaan meninggal dalam keadaan kesyirikan. Maka ucapan Allah tabbat yada Abi Lahab, doa dari Allah kepada Abu Lahab. Dan di akhirnya disebutkan watabba, maka dia pasti akan celaka, seperti datang qiraah dari Ibni Abbas yang sanadnya sahih di Sahih Imam Muslim, tabbat yada Abi Lahabin watab, itu qiraah yang kita kenal semua. Maka Ibnu Abbas membaca tabbat yada Abi Lahabin wa qad tabba, dan ini di Sahih Muslim. Maka maknanya celakalah Abu Lahab wa qad tabba, dan qad di sini masuk kepada fi'lun madhi tabba, memberikan pendalilan bahwa orang ini pasti akan celaka. Maka akhirnya 12 tahun tidak berubah, bahwa dia dalam keadaan mati dalam kekafiran. Begitupun istrinya, karena disebutkan istrinya juga wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga diadab di api neraka, fi jidiha hablun min masad, maka pada lehernya hablun, tali dari masad, nanti akan ditafsirkan tali dari api neraka. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa sudah menjadi qada dan qadar, tidak berubah. Meskipun 12 tahun, tidak suatu hari Abu Lahab mendapatkan hidayah masuk kepada Islam, dan istrinya mendapatkan hidayah. Ini sudah ketetapan Allah. Dan ini menjadi faidah yang lain juga, bahwa ayat ini menjadi pendalilan tentang dalailun nubuwah, dalil bahwa Nabi itu utusan Allah. Karena di dalam hadis tadi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, sesuai turun ayat Allah, berdakwahlah kepada kelompok Quraisy dari kerabatmu. Nabi mempraktekannya. Kemudian di saat Nabi mengajak kepada tauhid, berdiri Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad sairul yaum alihada jama'tana, maka Allah menurunkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi itu benar dari dalail nubuwah. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa fi hadhihi surah mu'jizah dhahirah wa dalilun wadihun ala nubuwah. Di dalam surat Al-Masad ini menjadi pendalilan yang jelas tentang mukjizat Al-Quran dan kebenaran dakwah Nabi. Fa'inahu mundu nuzila saya selana randaka lahab, maka semenjak diklaim oleh Allah bahwa dia akan dipanggang di api neraka, fa'ahbara anhuma bisyaqa wa adamul iman, maka dikabarkan keduanya akan berada di api neraka dari Abu Lahab dan istrinya. Maka lam yaqidu lahuma an yu'mina wala wahidun minhuma la zahiran wala batinan la masiran wala mu'linan la musiran wala mu'linan, fakana hada min aqwal adillah al-bahirah ala nubuwati dhahirah. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Al-Quran bukan sembarangan. Al-Quran itu kalamullah, telah ditetapkan oleh Allah. Disebutkan saya selana randaka lahab, 12 tahun tidak akan mendapatkan hidayah. Adzan. Baik, al-muadzin yu'adzin. Barakallahu fikum.